Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua para pecinta film Kopet? Nah, jadi pada video kali ini gue bakal membahas sebuah film yang memperlihatkan sekelompok orang-orang kaya yang berduit yang doyan menonton aksi perkopetan. Nah, daripada banyak bahasa bakso, langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan melihatkan seorang pria yang sedang check-in hotel bernama Travis, yang sialnya kamar penghuni kamar yang dia pesan ternyata belum keluar, di mana di situ Travis malah diundang untuk masuk ke dalam. The fuck, guy? It's okay, Victor. He's here. Di situ ada sepasang pasutri bernama Victor dan Anka, di mana Victor menawarkan sebuah minuman beralkohol kepada Travis, akan tetapi Travis lebih memilih alkohol yang dia bawa, nggak tahu kenapa, yang akhirnya mereka pun berpesta minuman keras. Setelah itu Victor menawarkan sebuah kartu untuk masuk ke sebuah bar, yang ketika dia ingin mengambil kartu di istrinya, betapa kagetnya Victor ketika menemukan istrinya sudah tergeletak, yang ternyata Yeah, we're good to go. ya, yang saya kira Travis adalah seorang pria culun biasa, ternyata dia adalah anggota dari pemburu elit hunting, di mana organisasi ini menculik orang-orang untuk dijadikan bahan tontonan bagi orang-orang berduit. Tontonan apa ya? Kita lihat saja nanti. Keesokan harinya kita diperlihatkan seorang pria bernama Scott, yang dimana dia waktu dekat ini akan menikah dengan Mia, dimana salah satu temannya Scott yang bernama Carter akan mengajak Scott untuk bermain golf pada waktu itu. Setelah berangkat, ternyata mereka tidak akan pergi bermain golf, akan tetapi Carter malah mengajaknya ke sebuah bar untuk sekedar bermain wanita, yang padahal Scott pada waktu dekat ini mau menikah dengan Mia. Berlatar di Las Vegas, Scott dan Carter pun bersenang-senang sambil meminum minuman keras dengan menaiki sebuah mobil mahal. Beralih ke Victor yang sudah berada di kurungan, yang betapa nyeseknya dia ketika melihat istrinya diseret dan ditarik oleh dua orang algojo, yang karena tidak bisa apa-apa, Victor pun hanya bisa teriak-teriak di dalam kurungan. Sampailah Scott dan Carter di sebuah kasino, di mana mereka bertemu dengan dua temannya lagi bernama Mike dan Justin, yang kemudian mereka pun langsung bermain judi offline bareng-bareng dan bersenang-senang. Setelah itu mereka dihampiri oleh dua orang wanita penghibur bernama Nikki dan Kendra, yang niatnya mereka juga ingin bergabung, akan tetapi menurut mereka tempat ini tidak terlalu bagus dan kurang seru, sehingga mereka memberikan sebuah alamat untuk berpesta yang katanya lebih seru dan beradrenalin. Mereka pun langsung OTW ke alamat, di mana mereka menaiki sebuah taksi untuk ke tempat itu, yang sesampainya di lokasi kelihatannya tempat itu tidak terlalu menarik, malah justru agak sedikit menakutkan bagi mereka, yang karena sudah kebelet pesta, tanpa pinggir panjang mereka pun langsung masuk. Benar saja, di dalam keadaannya sangat sepi, jauh dari kata pesta, yang tiba-tiba saja Scott ditelepon oleh Mia yang membuatnya ketinggalan, dan tiba-tiba ya, ternyata itu hanyalah bagian dari penyambutan untuk masuk ke dalam pesta, yang akhirnya mereka pun bersenang-senang di sana sampai lupa waktu. Setelah itu Scott pun pergi dengan Nikki entah kemana, dan pada saat itu Kendra memberikan sebuah kartu nama kepada Justin, sedangkan Mike dan Kendra akan menyusul Scott. Di saat Nikki mengajak Scott nganu, Scott pun menolak karena Scott ini tipikal orang yang setia, katanya, yang tiba-tiba datanglah Mike dengan Kendra. Scott yang mungkin tidak terbiasa minum pun menjadi agak aneh dan memutuskan untuk keluar, yang akhirnya keesokannya bangun-bangun Scott sudah berada di apartemennya Carter, dan di situ juga ada Justin, akan tetapi Mike tidak berada di situ, yang membuat Scott sedikit khawatir, sehingga dia pun menelponnya, akan tetapi tidak bisa. Carter pun menyuruhnya jangan terlalu khawatir karena mungkin saja Mike sedang bersenang-senang bersama Kendra. Look, I wouldn't worry too much. Man is pure evil.
Sementara itu Mac ternyata sudah berada di kurungan sama dengan Victor, yang tiba-tiba Mac dibawa oleh dua algojo yang membawa istrinya Victor tadi. Mac pun ditaruh di sebuah kursi khusus yang sudah banyak sekali orang-orang kaya dan ternama yang sudah menonton, yang tiba-tiba datanglah seorang dokter kopet yang akan mengeksekusinya. Ya, betapa gila dan anehnya para orang kaya ini yang malah menyoraki dan bertepuk tangan ketika melihat kulit wajah Mac yang dikuliti hidup-hidup. Scott dan kawan-kawan pun semakin panik karena belum mengetahui kemana perginya Mac sampai tidak pulang-pulang, yang akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Nikki dengan alamat yang sudah Nikki berikan kepada Justin. Malam harinya mereka pun langsung menuju alamatnya Nikki, di mana mereka sampai di sebuah perumahan yang cukup sepi. Tapi mereka tidak sadari adalah ada seseorang yang memperhatikan mereka, entah itu siapa, dan mereka pun langsung mencari rumah Nikki. Sampailah mereka di rumah Nikki yang ternyata rumahnya sepi, sehingga Scott dan Carter pun memutuskan untuk masuk melalui jendela. Akan tetapi mereka tidak menemukan Mac di dalam situ, yang ketika sedang memeriksa dalam rumah itu, tiba-tiba sementara itu Travis sedang memilih baju yang tidak lain itu untuk dipakaikan ke Nikki yang sudah terikat dan siap untuk dijadikan tontonan selanjutnya, di mana mungkin pada adegan ini akan membuat para wanita agak geli ketika melihat eksekusi Nikki menggunakan beberapa ekor kecoa yang ditaburkan di atas Nikki. Kemudian Scott dan kawan-kawan pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Kendra karena mereka juga sama-sama ingin mencari temannya. Setelah itu mereka menerima pesan dari Mac yang katanya baik-baik saja dengan Nikki, yang seperti kita ketahui itu adalah Travis yang sudah membajak HP-nya Mac, di mana Travis mengirimkan sebuah alamat yaitu hotel yang persis seperti di awal film, sehingga Scott dan kawan-kawan pun yang sudah jengkel kepada Mac langsung bergegas ke alamat itu. Sampailah mereka di hotel itu, akan tetapi mereka tidak menemukan Mac dengan Nikki, yang ketika Carter sedang bergaya-gaya di cermin, tiba-tiba ya, mereka pun harus diculik juga oleh anak buah Travis, di mana Justin yang melihat hal itu pun mencoba menghampirinya, yang tiba-tiba dia dihampiri oleh Travis dan ujung-ujungnya mereka sudah berada di kurungan, yang selanjutnya para algojo itu mengambil Justin untuk dijadikan bahan pertunjukan lagi, yang pada saat itu tiba-tiba Carter menunjukkan tato yang sama dengan Travis, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Carter ini adalah anggota dari pasukan pemburu elit hunting, sehingga tujuan dia adalah untuk menjebak dan mengorbankan teman-temannya demi uang. Kemudian Carter bertemu dengan ketua dari pemburu hunting itu, yaitu kita sebut saja William, di mana dia menekankan lagi apakah benar sepakat ingin mengorbankan teman-temannya. Carter yang sudah mabuk duit pun iya saja, yang penting duit, dan dia pun dengan santainya melihat pertunjukan eksekusi temannya Justin. Justin pun seperti biasa diikat di sebuah kursi kopet, yang pada kali ini dia dieksekusi oleh seorang wanita yang berpenampilan seperti Black Panther, di mana Justin pun ditembaki beberapa anak panah yang tepat mengenai organ vitalnya. Setelah itu giliran Scott yang akan dieksekusi, di mana dia dipakaikan sebuah jas putih lalu dibawa ke kursi kopet, dan yang akan mengeksekusinya adalah Carter, teman baiknya sendiri, yang membuatnya Scott semakin kecewa. Di saat Carter sedang presentasi dengan menggunakan gergaji mesin, tiba-tiba William melepaskan Scott dari kursi dan terjadilah pertarungan persahabatan antara Scott dan Carter. Scott pun berhasil mengalahkan Carter dan dia pun langsung beralih keluar untuk kabur. Sementara itu Victor selalu mengambil perhatian si penjaga, yang akhirnya Victor pun berhasil melumpuhkan si penjaga dan akhirnya dia bisa keluar dan membalaskan dendamnya. Victor pun sampai di basement, yang karena dia sangat kesal sekali, dia pun menghancurkan pipa listrik di sana sehingga membuat listrik seisi gedung menjadi padam. Kemudian dia pun harus ketahuan oleh salah satu penjaga, yang dimana Victor berhasil membacoknya menggunakan kapak, akan tetapi dia juga harus terkena shotgun sehingga mereka pun sama-sama mati. Scott pun sempat menyelamatkan Kendra terlebih dahulu, akan tetapi sialnya Kendra harus tertembak oleh Travis. Sementara itu William mengaktifkan peledakan gedung otomatis, sedangkan dia akan kabur, yang ketika dia masuki mobil tiba-tiba
Kemudian Scott sampai di sebuah kamar mayat yang betapa nyeseknya dia melihat teman-temannya sudah tewas mengenaskan, yang tiba-tiba datanglah Travis yang menembakinya sehingga terjadi duel di antara mereka yang untungnya Scott berhasil mengalahkan Travis. Di saat dia akan kabur keluar bersamaan dengan keluarnya Carter, sehingga Carter yang melihat Scott masih hidup pun malah sempat-sempatnya mengunci gerbangnya yang membuat Scott terkunci dan harus meledak bersama gedung itu. Beberapa hari kemudian, terlihat Carter dengan watadosnya sedang menenangkan Mia di depan abu milik Scott, yang Carter kira dia sudah enak dan bahagia akan hidup bersama Mia. Tiba-tiba, iya, ternyata Scott masih selamat dan belum tewas, sehingga Scott bisa dengan leluasa membalaskan dendamnya kepada Carter dan film pun sudah berakhir. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah teman yang terlihat baik, teman yang terlihat seperti sahabat sejati, belum tentu mempunyai hati dan pikiran. Bisa saja suatu saat kawan jadi lawan. Sehingga buat kalian harap berhati-hati dalam memilih teman. Dan satu lagi, semuanya juga tidak bakal terjadi kalau bukan karena uang. Jadi uang bisa mengubah seseorang yang awalnya baik menjadi sangat buruk dan jahat. Jadi janganlah terlalu mengejar uang, karena uang bukan segalanya. Iya, walaupun segalanya butuh uang. Nah, saya Gimas Mati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Tuh apa tuh?